Le, jangan kaget, ibumu sudah meninggal. Langsung deh, saya masih pakai dinas begini, langsung saya lari ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Semoga selalu diberi murah barokah rezeki, kesehatan, dan panjang umur. Di malam hari ini saya ditemani adik saya bungsu ini untuk bercerita perjalanan hidup kami. Semoga terhibur, semoga ada sisi positifnya. Kalau ada sisi positifnya diambil, kalau ada sisi negatifnya ya dibuang jauh-jauh, tidak usah diambil. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja. Kalau jalan ceritanya abang itu panjang, kalau saya mau cerita itu berepisode-episode gitu ya. Abang sebelum jadi tentara itu merantau itu di mana-mana. Saya pernah di Kalimantan itu 9 bulan. Kok tahu saya di Kalimantan 9 bulan itu kerja apa? Siapa? Tahu kok tidak? Kerja apa? Tidak tahu. Jadi saya 9 bulan itu kerja mulung. Makanya buat rekan-rekan semuanya tuh, kalau selagi masih ada kesempatan, kalau memang niatmu ingin sukses, berusaha dan berdoa, itu yang utama. Misalkan sekarang kita tukang nyangkul, saya dulu juga pernah jadi tukang nyangkul. Maksudnya sekarang kita di bawah, tidak menutup kemungkinan yang kuasa itu menakdirkan kita lebih layak untuk dikasih pekerjaan. Contohnya saya itu dulu itu cuma pingin kerja di kios. Sebab apa? Kerja di kios itu, kalau teman-teman saya di kampung dulu itu putih-putih badannya karena di AC kayak begitu tuh. Sampai ngelamar tapi dapatnya kuli bangunan. Saya di Mojokerto itu, di bawah Gunung Arjuno itu, sampai berbulan-bulan saya kerja di ini kuli bangunan. Jadi saya merantau, pertama kali saya merantau itu di Kalimantan 9 bulan. 9 bulan kerja, paling durhaka sekali saya, tidak pernah kirim orang tua uang. Pulang-pulang itu selama 9 bulan cuma bawa uang 200.000. Itu ceritanya itu awal mulanya itu saya ini sudah nabung. Pertama kali merantau kerja itu saya semangat nabung. Begini pas hari Jumat saya masih ingat. Pas hari Jumat begini yang lain tidak kerja, pada main kartu, main judi. Terus saya kerja sendiri loh. Begini selesai jam habis Jumatan saya pulang, nimbang barang. Habis itu pas mau, kan saya dulu belum mengerti tentang ATM. Jadi saya setiap punya uang saya taruh di dompet, saya simpan di dompet, saya tinggal di tempat tidur saya. Nah, pas kebetulan itu mereka main kartu itu di tempatnya abang. Kan kita dikasih kayak kos-kosan begitu tuh sama bos. Nah, pas begini habis selesai nimbang barang kan langsung dibayar. Saya sudah nabung itu deh. Sudah nabung ya karena mau lebaran, mau pulang ini. Begini sudah terima uang dari bos, saya mau kasih masuk uang itu lenyap semua. Saya itu HP, baru beli HP ini, masih ingat saya, HP Bank Simon kalau tidak salah. HP yang lama itu. Itu kan saya di sana kan tahun 2009. HP baru beli, tabungan
semua ludes, sudah, saya sudah ada apa-apa. Dari situlah saya mulai di dunia gelap, dunia hitam. Jadi pertama kali saya tidak lebaran dengan keluarga, dengan orang tua saya itu ya waktu di Kalimantan itu. Jadi setelah kejadian itu saya sebenarnya sudah tahu orangnya, cuma saya kasih tinggal lah, yo mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Habis kejadian itu sudah, besoknya saya kerja sudah dapat uang itu saya pakai untuk koyak-koyak minum. Yuk intinya sebelum uang habis saya tidak kerja, dapat uang saya pakai untuk minum, habis itu uang habis baru kerja. Begitu sampai 9 bulan. Bayangkan sampai orang tua saya, bapak saya, Pak Lik saya itu datang ke Kalimantan jemput saya. Bapak saya itu suruh saya pulang tuh, durhakanya saya sampai saya mengancam ini kedua orang tua saya. Saya bilang dia, kalau tidak dibelikan motor baru saya tidak mau pulang. Maka dari itu bapak saya dia jemput saya ke Kalimantan. Akhirnya saya pulang sama mereka. Betul lah dibelikan ini, saya dibelikan motor Supra X warna kuning, masih ingat saya yang tulisannya warna kuning Supra X. Pulang dari Kalimantan itu saya mulai meninggalkan dunia hitam. Terus saya belajar silat, ikut silat. Kok malah saya yang cerita, bukan kamu yang cerita? Memang saya cerita masalah saya nih, biar rekan-rekan mungkin bisa termotivasi toh. Jadi saya lanjut ini. Sesudah saya pulang dari Kalimantan saya belajar pelan-pelan tidak merokok, tidak minum. Terus saya inisiatif ingin ikut latihan silat perguruan PSAT selama berapa tahun itu saya ikut latihan silat. Saya berhenti merokok, berhenti minum, berhenti aneh-aneh lah. Setelah saya latihan silat, mulailah saya merantau lagi di Surabaya. Pertama kali saya merantau di area Surabaya itu jualan bakso. Nah, pas saya merantau itu ke Surabaya, ibu saya tiba-tiba sakit, almarhum ibu saya. Kan saya sudah tidak punya ibu ya. Almarhum ibu saya sakit, saya ditelepon suruh pulang, saya pulang. Habis itu alhamdulillah sudah sembuh. Terus saya merantau lagi jadi tukang cat, ikut kuli bangunan, ngecat pabrik-pabrik itu, bagian ngecat lah intinya. Itu saya masih ingat gaji saya satu minggu itu 275.000 kurang lebih, selama berbulan-bulan itu. Dari itu saya di Sidoarjo Sedati saya kerja di sana ngecat. Terus ada rollingan saya dikirim ke Mojokerto, di Gunung Arjuno sana. Itu lama saya kerja ngecat itu. Makanya kalau ngecat itu saya sebenarnya ahli ya kalau masalah ngecat itu. Nah, habis itu lama dengan berjalannya waktu, kan ada sepupunya abang itu kan kerja jadi tentara di Merauke. Dia telepon saya, Mas, dia kan panggil saya Mas karena dia kan adiknya bapak saya tuh. Saya mau cuti, saya mau ajak kamu jadi tentara, daftar tentara. Saya tidak mau. Betul, bukannya saya sok-sok sudah jadi tentara cerita sekarang, dulu nggak ada cita-cita jadi tentara. Lillahi ta'ala, betul, saya dulu itu tidak ada niat sedikit pun jadi tentara. Jadi waktu sepupu saya yang jadi tentara dinas di Merauke pulang itu, dia suruh saya lari, dia suruh saya pokoknya pembinaan fisik lah. Saya selalu tidak mau. Jadi selama sepupu saya cuti itu, saya main PS, pulang itu kalau makan, habis itu berangkat pergi main PS lagi. Sampai bapak saya itu naik sepeda ontel itu
datang ke rental PS itu, dia marah-marah saya suruh pulang. Akhirnya mau nggak mau saya ikutlah ke Merauke, ikut sepupu saya ke Merauke. Nah itu sepupu saya itu di Merauke menitipkan saya ke Jayapura ke temannya. Wah, pertama kali itu saya merantau di luar Jawa, lebih yang sangat jauh itu. Jadi sepupu saya ke Merauke, saya diturunkan di Jayapura, dititipkan temannya. Tapi baru 1 minggu saya tidak betah karena ikut orang. Langsung saya telepon sepupu saya, "Dek, mau tidak mau saya mau ikut kamu di Merauke." Sudah, sepupu saya dia kirim tiket, uang tiket, langsung saya terbang ke Merauke. Seumur hidup pertama kali saya naik pesawat sendiri itu waktu saya dari Jayapura ke Merauke itu. Jadi Iya, waktu yang abang mau ke Merauke itu uang tiketnya masih berapa itu, Bang? lupa saya, karena sepupu saya yang belikan, saya tinggal jalan. Nah sampai Merauke, saya kok lihat tentara enak sekali. Barulah muncul rasa keinginan saya jadi tentara itu. Jadi saya lihat habis apel, olahraga, intinya saya dalam hati kok enak sekali jadi tentara itu. Barulah saya punya niat pingin jadi tentara. Nah di sisi lain ibu saya ini kan sakit di kepala. Jadi wah, ceritanya panjang sekali. Siapa? Kalau masalah ibu saya itu di episode yang selanjutnya. Ini saya cerita masalah saya bisa jadi tentara ya. Nah terus di Merauke saya lihat-lihat begini, kok enak sekali tentara. Akhirnya saya sudah semangat sekali saya tes tentara. Ya saya kan tes tentara kan umur terakhir, umur 21 saya tes tentara. Jadi alhamdulillah kok 1 kali tes tembus. Dan waktu saya tes itu, tes pendidikan itu ceritanya itu namanya orang hidup. Jadi cobaan itu mungkin kalau selain saya itu entah itu kuat atau tidak itu. Jadi ibu saya itu posisi itu sakit, sementara saat tes itu ditelepon saya sama keluarga saya. Terus di Merauke dulu itu tidak ada sinyal internet, sinyal biasa itu pun harus ditaruh di tempat-tempat ini, di tempat tertentu baru ada sinyal. Ditelepon keluarga saya, "Le, ibumu masuk rumah sakit." "Loh, sakit apa?" "Sakit tumor ganas di otak." Saya menangis deh, betul saya menangis itu di kamar itu. Nah, saya bilang bapak saya, "Pak, nah terus saya bagaimana? Saya pulang atau bagaimana?" "Sudah Le, sudah terlanjur merantau di jauh, doakan dari jauh sajalah, mudah-mudahan sembuh." Sudah, akhirnya itu saya sampai berhari-hari itu saya di dalam kamar dibujuk sepupu saya tidak mau keluar dari kamar itu. Sudah, akhirnya saya masih sementara tes. Di balik itu alhamdulillah selama saya tes itu lurus, tidak ada halangan apapun, lurus. Nah di balik semua cobaan itu yang mungkin ada hikmahnya, itulah saat dilancarkan mendaftar tentara itu langsung tembus toh. Pas pendidikan secata, yang namanya pelatih kan zamannya abang dulu itu, pelatih mana ada yang tidak main selang, tidak main ini. Awalnya pelatih saya itu sadis, jahat sekali sama saya. Saya masih ingat itu. Pendidikan secata, pendidikan tahap pertama 3 bulan, tiba-tiba saya dipanggil di kantor kompi, disuruh duduk di bawah bersila, diceramailah saya sama pelatih saya, "Ada apa ini?"
habis kejadian itu sampai saya selesai pendidikan tahap pertama itu orangnya baik sekali sama saya. Nah pas cuti secata ini ceritanya itu kayak di film-film ya, betul. Pas cuti secata itu pelatih saya bilang saya begini, Gung, kamu harus balik ya, nanti kalau ada kecabangan kostrad kamu saya kasih masuk di kostrad biar dinas di Jawa. Siap pelatih, pokoknya kamu harus balik. Pesannya pelatih saya begitu terus. Nah saya cuti, sebenarnya saya tuh mau diam-diam, cuma ya namanya keluarga kan pasti tahu toh. Saya cuti misalkan tadi sore saya turun dari pesawat toh, seharusnya malam ini saya sudah nyampe rumah saya karena perjalanan jauh. Jadi tadi sore saya turun dari pesawat, seharusnya malam ini saya sampai rumah. Kakak saya tahan saya di Surabaya. Besok pagi baru kita pergi sama-sama pergi ke rumah sama-sama. Dan abang ini pas jadi tentara itu nggak punya apa-apa deh, rumah pun tidak punya. Jadi nilai ta'ala saya tidak tipu. Jadi saya cuti itu di rumahnya bule saya. Tibalah pagi hari saya sama kakak saya pulang. Saya kan punya nazar deh, kalau saya sempat jadi tentara saya bakal tapak tilas itu jalan kaki dari perbatasan desa saya sampai rumah saya sama jalan kaki. Baru turun dari terminal Bojonegoro, Pak Lek saya jemput saya, Le pakai air segini lah, minum ini, kasih habis. Saya tidak haus, pakai bahasa Jawa toh. Saya tidak haus, minum. Saya langsung punya pikiran, kenapa ini orang ini. Sudah saya terpaksa minum. Habis itu sampai dari terminal saya dibonceng Pak Lek saya sampai perbatasan desa saya, langsung saya jalan kaki toh. Semakin saya mau dekat rumah saya itu saya lihat tetangga saya kok kayak bagaimana ekspresinya gitu toh, kayak kasihan gitu. Nah pas saya sampai depan rumahnya bule saya, memang kan saya tidak punya rumah. Saya mau masuk rumah itu dihalangi sama bule saya. Terus bule saya itu dia ambil air kendi, saya disuruh cuci muka itu 7 kali. Ada apa lagi nih, saya langsung mikir tuh. Sudah saya cuci muka 7 kali. Habis itu saya masuk ke rumahnya bule saya, ngopi sik lur. Habis itu saya masuk ke rumahnya bule saya, satu keluarga itu menangis semua, satu keluarga besar ini. Nah saya bilang begini, loh kenapa nangis semua? Anaknya pulang pakai baju tentara kok nangis. Saya sambil senyum-senyum tuh bilang begitu. Siap. Nangis bahagia toh Le, bilang begitu semua toh. Terus duduklah saya di kursi sambil tolah-toleh begini. Dalam hati saya, kok ibu saya yang tidak ada sendiri, gimana ibu saya? Lepas sepatu deh saya. Langsung saya tanya, sambil lepas sepatu saya tanya, baru lah ibuku neng di, ibuku di mana? Masih tidur lah ibumu, sakit kok nanti lah bangun toh. Ibu saya, bule saya, keluarga saya bilang begitu. Habis lepas sepatu saya berdirilah dari kursi ini, mana kamarnya ibu saya biar saya kasih bangun, anaknya pulang kok tidur terus. Langsung dek, keluarga saya langsung peluk saya tuh sambil menangis semua itu. Langsung dia bisik saya, Le jangan kaget, ibumu sudah meninggal.
langsung deh saya masih pakai dinas bikin, langsung saya lari ke kuburan. Kebetulan kuburannya itu selatannya rumah saya, tidak jauh, tidak sampai 1 kilo, mungkin 500 meteran lah. Saya langsung lewat sawah-sawah itu, saya lari ke kuburan, saya cari mana kuburannya ibu saya itu. Saya menangis di situ. Kan saya cuti tahap pertama dapat 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya tidak bisa lama di rumah. Setiap saya di rumah duduk sebentar itu air mata keluar sendiri, ingat rumah ibu saya. Sekarang dipikir secara lega deh. Saya pamit ke Merauke itu orangnya sehat walafiat. Sakit tapi enggak mikir kalau sakit begitu. Pulang-pulang kok sudah di dalam kubur. Terus saya jengkelnya, kok salah satu keluarga saya kok nggak ada yang ngasih tahu saya itu. Kan seharusnya kalau dikasih tahu kan saya bisa izin pulang tuh. Katanya bapak saya itu sudah laporan ke Koramil, tidak tahu prosedurnya bagaimana. Terus sudah telepon juga keluarga saya yang di Merauke, terus keluarga saya yang sepupu saya yang tentara di Merauke juga sudah telepon pelatih saya. Ya mungkin memang dari keluarga melarang untuk kasih tahu saya, takut saya pikiran atau bagaimana tuh. Nah dari situlah saya langsung sempet saya punya pikiran itu, kan itu masih lanjut pendidikan kecabangan. Sempet di pikirannya abang itu saya tidak mau balik lagi pendidikan, tapi kok alhamdulillah saya berpikir positif tuh. Kalau memang sudah ajalnya ibu saya diambil, misalkan saya tidak jadi tentara, ya pasti misalkan saya tidak jadi tentara, kalau memang ajalnya ibu saya diambil, ya pasti diambil tuh. Kalaupun saya jadi tentara diambil, ya mungkin ya memang sudah takdirnya. Pasti Ambon, Bandung. Pasti kamu mikir tuh, kok sampai abang tidak tahu ibunya meninggal. Jadi memang dulu abang itu tuh HP itu nggak bisa buat Facebookan. HP center, HP ini zaman sama HP zaman dulu. Memang dulu waktu pendidikan tahap pertama itu kan dapat IB. Nah pas abang pendidikan itu memang sudah sakit. Ini sebelum pendidikan itu sudah dikabari kalau ibu saya dirawat di rumah sakit toh. Saya selalu waktu dapat IB itu, saya kan pendidikan tahap pertama 3 bulan 6 bulan tuh. Nah waktu dapat IB itu saya telepon, masih bisa ngobrol IB berapa kali lah, malam minggu berapa kali itu IB itu masih bisa ngobrol. Nah yang tidak dimasuk akal lagi itu pas saya IB terus saya telepon keluarga saya, setiap saya tanya ibu saya itu sudah habis 3 bulan habis meninggal ibu saya itu toh. Setiap saya telepon itu, baru ibu saya mana, jawabannya keluarga saya itu ya cuma satu, tidur mau sakit kok, nanti kalau bangun saya telepon balik. Kadang itu sampai saya nunggu telepon balik kok nggak ada telepon. Dan anehnya kok nggak ada firasat apapun ibu saya meninggal, kok saya tidak mimpi atau firasat apa, tidak ada. Dan teman-teman saya juga pun nggak ada yang ngasih tahu saya itu loh, yang anehnya itu nggak tahu itu pakai jampi-jampi bagaimana biar keluarga saya itu tidak tahu kalau ibu saya meninggal. Makanya waktu saya cuti itu saya marah-marah ke keluarga saya, lain kali kalau ada kayak begitu lagi jangan, ya bukannya kita minta keluarga saya ada yang begitu toh, maksudnya kalau kayak begitu itu lain kali jangan pendiaman, saya bilang begitu. Kasih tahu kita bisa pulang kok, dikira kita tidak bisa pulang kah? Jawabannya keluarga saya, takut saya kabur jadi tentara, takut saya pikiran, jawabannya bukan lain-lain sih. Makanya itu saya juga heran kok sampai nggak tahu itu loh. Saya pasti kalau saya cerita ke orang itu nggak percaya.
ibu meninggal sampai nggak tahu tiba-tiba pulang itu loh Dek. Kalau saya terlewatkan ini, kalau malam kan tadi saya cerita sore sampai bandara, kalau malam saya lanjut langsung pulang itu kan itu pas 100 harinya Dek. Siap. Makanya kenapa saya ditahan kakak saya di Surabaya, takut kaget yasinan dalam rangka apa ini. Makanya saya ditahan ditahan kakak saya di Surabaya. Besok pagi baru saya Lanjut. diajak pulang sama-sama karena malam itu pas malam 100 harinya almarhum ibu saya. Wih, stres betul ya. Saya 2 bersaudara Dek, saya sama kakak saya itu perempuan. Jadi waktu ibu saya sakit, sebelum dibawa ke rumah sakit itu kan sudah sakit, tapi nggak parah lah, nggak ada yang menemani ibu saya karena saya kan 2 bersaudara, saya sama kakak saya perempuan. Kakak saya perempuan sudah nikah ikut suaminya, terus saya merantau ke Merauke, bapak saya kerja, jadi di rumah nggak ada yang ini memantau. Katanya itu tiba-tiba itu pingsan, dibawa ke rumah sakit Bojonegoro, nggak ada alatnya, dibawa larilah ke Lamongan, di scan katanya kena tumor ganas sampai gosong, sudah parah. Siap. Katanya dengan saya stresnya itu, kata dokter itu bilang kalau tidak dibawa ke luar negeri nggak sembuh. Dokter memvonis kayak begitu, kalau tidak dibawa ke luar negeri nggak sembuh. Akhirnya keluarga saya sudah mungkin tidak mampu bayar biaya rumah sakit, dibawa pulanglah obat jalan. Nah, sementara obat jalan itu ada ceritanya lagi, lebih sakit hati lagi saya kalau ingat, tapi terlalu panjang lah, nanti part selanjutnya lah. Ya intinya ya pesan saya buat rekan-rekan yang menonton video ini, selagi orang tuamu masih ada, saya ulang-ulang terus, selagi orang tuamu masih ada, kedua-duanya patuhi dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Itu pesan saya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya itu Dek, kalau saya jujur kalau lihat apalagi seorang perempuan dipukul sama laki-laki, apalagi kalau anak laki-laki berani bentak seorang ibu. Makanya rekan-rekan, pesan saya kalau selagi kalian masih punya kedua orang tua, jangan sekali-kali kalian membangkang atau melawan perintahnya selagi itu benar, apalagi sosok ibu. Sebelum merasa kehilangan seperti saya, karena penyesalan itu ya namanya penyesalan ada di belakang. Jadi yang dipunya bapak saya kan sawah, kan bapak saya nggak punya, terus sapi kambing itu kan nggak punya. Jadi yang dipunya bapak saya itu kan cuma rumah terus tanah bekas yang didirikan rumah itu. Jadi otomatis ya di samping buat berobat almarhum ibu saya pakai untuk keperluan saya daftar tentara atau untuk saya hidup di Merauke. Makanya rumah dijual tapi tanahnya digade gitu. Yo, alhamdulillah dengan saya jadi tentara ini mulai di tahun 2017 saya mulai nyicil bangun rumah. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi rumah, sudah punya rumah lah. Kalau dulu saya dari tahun 2000 saya selesai cuti pendidikan 2012. Jadi saya cuti ke kampung 2012, 2016, 2019. Iya 2016. Nggak tahu, saya lupa. Itu setiap saya cuti itu nggak pernah saya langsung ke rumah saya karena saya belum mampu bikin rumah. Makanya nanti insya Allah kalau saya bisa cuti ini, mungkin saya
alhamdulillah bisa menempati rumah saya. Itu kejadian kisah hidup saya yang paling pahit ya, kalau menurut saya. Ya mungkin dengan cerita saya ini buat rekan-rekan diambil sisi positifnya, sisi baiknya. Kalau ada sisi jeleknya ya dibuang. Intinya kita sebagai manusia itu pasti akan meninggal. Jadi sudah siapkah kita dipanggil? Terus untuk pesan saya yang paling utama ini, patuhi, sayangilah kedua orang tuamu selagi masih ada, apalagi seorang ibumu. Jujur saya tuh merasa iri kalau lihat adik leting, rekan-rekan teleponan, apalagi kalau saya dengar di speaker teleponan sama ibunya, saya iri. Karena apa? Ibu saya itu belum merasakan gaji anaknya selama jadi tentara. Makanya sering saya bukan orang baik, jujur saya bukan orang baik, tapi selalu saya mengingatkan ke adik-adik saya, rekan-rekan, kalau kamu gajian, kalau bisa kasih uangmu ke ibumu. Kalau kamu masih bujangan, sisipkan uangmu ke ibumu. Yo nggak usah banyak, 500.000 setiap bulan sudah senang. Karena orang tua itu, contoh bapak saya, bukan saya membaik-baikkan bapak saya, contoh bapak saya itu selama saya jadi tentara itu nggak pernah dia minta uang ke saya. Orang tua itu bahagia, senang melihat anaknya sukses, dan dia tidak akan pernah minta imbalan, minta uang atau imbalan, tidak pernah. Oke teman-teman, itu saja sedikit pengalaman perjalanan hidup saya. Kalau ada tutur kata saya yang salah atau yang tidak sopan, mohon dimaafkan. Saya mewakili adik saya bungsu ini juga. Kalau memang kata-katanya ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya sekedar berbagi jalan cerita kehidupan saya. Sekiranya semoga menginspirasi buat kalian yang ingin menjadi orang besar atau ingin sukses. Intinya berusaha dan berdoa, jangan menyerah. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berdoa dan selalu berusaha. Yang paling utama, taat patuhlah kepada kedua orang tuamu. Saya bukan orang yang paling baik, tapi sekiranya selagi kita sama-sama manusia saling mengingatkan, sebelum kalian merasakan kehilangan sosok salah satu dari orang tua, patuhilah, taatlah kepada kedua orang tuamu. Cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.